Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun dan kakek Sang pergi ke pelelangan langit dan bumi. Saat mereka sampai, Ye Xingyun melihat Gaodong yang sedang dilelang. Tubuhnya dipenuhi dengan luka. Melihat yang terjadi pada tubuh Gaodong, amarah dan aura membunuh dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia membebaskan Gaodong dan membuat kekacauan di tempat tersebut. Ye Xingyun juga membunuh para penjaga yang mencoba menangkapnya. Ketika Ye Xingyun memasukkan pedang tanpa ampun ke dalam sarungnya, para penjaga sudah ditebas oleh Ye Xingyun. Melihat kekuatannya, Gaodong sangat senang. Dia tidak menyangka saudaranya begitu kuat. Seseorang dari rumah lelang melesat dan menyerang Gaodong dari belakang. Dia akan memberikan serangan. Namun hal itu digagalkan oleh kakek Sang. Dengan satu pukulan, orang tersebut berhasil dikalahkan. Gaodong dalam suasana hati yang bahagia, sampai-sampai dia lupa dengan musuh yang ada di sekitar. Ketika Gaodong bersedih, Ye Xingyun menghampirinya. Palu Haotian dikeluarkan. Hal itu membuat Gaodong tertegun. Palu itu adalah harta satu-satunya yang diberikan oleh kakeknya kepada Gaodong. Ye Xingyun menyuruh Gaodong mengambil palu tersebut. Melihat palunya, mata Gaodong langsung berbinar. Dia sangat bersemangat melihat Palu Haotian. Kemudian mendekat ke palu. Sambil mengambil palu, dia mengatakan akan bertarung bersama Ye Xingyun. Saat mendapatkan palunya, kekuatan Gaodong langsung meluap-luap. Dia begitu bersemangat memberikan serangan kepada musuh yang ada di samping. Palu Haotian dihayunkan, mendarat di wajah musuhnya. Yang membuat wajah musuh menjadi penyok. Gaodong berteriak, "Hari ini, aku akan menghancurkan kalian semua menjadi bubur." Ketika Gaodong bersemangat menghajar musuh-musuhnya, seseorang datang menghentikan keributan tersebut. Orang yang datang adalah pemilik kamar lelang, langit dan bumi. Rambutnya berdiri, dia bertanya kepada Ye Xingyun, siapa dia dan kenapa membuat masalah di tempatnya? Gaodong berkata ke Ye Xingyun, orang tersebutlah yang menangkapnya. Mata Ye Xingyun menjadi tajam. Dia menatap pemilik lelang dengan niat membunuh. Pemilik lelang bertanya, apakah mereka bertiga sudah bosan hidup? Jiwa bela diri harimau dikeluarkan. Dia memberikan serangan kepada Ye Xingyun sambil berteriak, kalau begitu, kalian matilah. Ye Xingyun menangkis serangan pemilik lelang. Kekuatan di antara mereka berdua saling beradu. Terjadi retakan pada lantai di mana kaki Ye Xingyun bertumpu. Benturan kekuatan di antara mereka berdua cukup kuat. Saat ini Ye Xingyun melakukan transformasi. Banyak sisi emas muncul di kulitnya. Dia menyadari lawannya berada di ranah Huangji lapisan ke-9. Pukulan terus dilepaskan, namun Ye Xingyun masih bisa menahannya. Yang membuat pemilik lelang terkejut. Kenapa seseorang yang berada di ranah Huang Tian masih bisa bertahan dari serangannya? Dia meningkatkan kekuatan yang membuat Ye Xingyun terpental dari tempat awal dia berdiri. Pemilik lelang menatap lurus ke Ye Xingyun sambil mengatakan, dasar biang masalah. Namun, dia tidak menyangka ranah Huang Tian lapisan ke-6 bisa menahan pukulannya. Apakah dia murid dari keluarga besar? Banyak tebakan dilontarkan oleh pemilik lelang. Dia tidak peduli. Meskipun Ye Xingyun adalah murid keluarga besar atau keturunan keluarga penting, Ye Xingyun harus memberikan penjelasan kepadanya. Ye Xingyun bertanya, penjelasan? Dia mengusap darah di mulutnya, kemudian mengatakan akan memberikan penjelasan. Ye Xingyun menghampiri Gaodong dan mengatakan kalau dia adalah saudaranya. Pemilik lelang tidak menyangka dengan perkataan Ye Xingyun. Mendengar perkataan dari Ye Xingyun, Gaodong begitu bahagia. Namun pemilik lelang tertawa mendengar Ye Xingyun memanggil seorang kurcaci sebagai saudara. Wajah menghina diberikan oleh pemilik lelang. Dia menyuruh Ye Xingyun tidak bercanda dengan pernyataannya. Pemilik lelang akan memberikan Ye Xingyun kesempatan untuk memberitahu namanya dan kekuatan yang ada di belakangnya. Mungkin hal itu bisa menyelamatkan hidup Ye Xingyun. Gaodong yang mendengar hal itu berteriak, Kau jangan banyak menipu. Kau sudah menipu banyak orang. Pemilik lelang mengatakan, kalau Gaodong cuma rasa asing yang rendah, tidak pantas berbicara. Kemudian pemilik lelang bertanya, bagaimana jika aku menipumu? Ketika Gaodong akan menyerang, serangan itu dengan mudah dihentikan oleh pemilik lelang. Gaodong diangkat tinggi-tinggi olehnya. Di saat yang sama, seseorang melesat dengan sangat cepat, mengarah ke arah pemilik lelang. Itu adalah Ye Xingyun. Dia bergerak dengan sangat cepat untuk menyelamatkan Gaodong dari tangan pemilik lelang. Ye Xingyun menyuruh Gaodong beristirahat. Hal selanjutnya akan dibereskan oleh Ye Xingyun. Mendengar hal itu, Gaodong tidak bisa berkata apapun. Di lain sisi, tangan pemilik lelang ditaruh di belakang punggungnya. Dia tidak menyangka
Serangan dari kurcaci tersebut bisa membuatnya merasa sakit. Ye Xingyun berkata kepada pemilik lelang, apakah dia yakin ingin mengetahui nama dan kekuatan yang ada di belakang Ye Xingyun. Pemilik lelang ingin mengukur seberapa kuat orang yang ada di belakang Ye Xingyun. Setelah itu, dia bisa mengambil keputusan untuk melawan atau membiarkannya pergi. Mendengar perkataan Ye Xingyun, pemilik lelang menjadi penasaran siapa sebenarnya pemuda di depannya. Ye Xingyun tersenyum dan mengatakan kalau dia berasal dari sakti hantu. Keterkejutan muncul di wajah pemilik lelang. Keringat dingin langsung keluar dari wajahnya. Sepertinya dia sangat mengenal siapa itu sakti hantu. Pemilik lelang bertanya, kalau pemuda di depannya dari sakti hantu, kenapa dia tidak mengetahuinya? Dengan santai, Ye Xingyun menjelaskan kalau sakti mereka selalu misterius dan menyendiri. Maka dari itu adalah hal yang normal jika pemilik rumah lelang tidak mengenalnya. Dalam hati, Ye Xingyun berpikir, ternyata rumah lelang langit dan bumi memiliki hubungan dengan sakti hantu. Ye Xingyun bertanya, apakah pemilik lelang juga ingin bertemu dengan master saktinya? Pemilik lelang langsung menakupkan tangan. Sikapnya berubah. Dia tidak menyangka pemuda di depannya berasal dari sakti hantu. Kemudian dia tersenyum dan berbisik, sungguh sayang sekali. Gaodong langsung berteriak memperingatkan Ye Xingyun dengan serangan tiba-tiba dari pemilik lelang. Kakek Sang juga terkejut dengan hal tersebut. Sebuah serangan dikeluarkan oleh pemilik lelang. Dia berteriak, apakah kau bercanda? Mana ada anggota dari sakti hantu bersaudara dengan ras kurcaci. Tiba-tiba, Ye Xingyun sudah menggunakan pelindung berwarna merah seperti lapisan naga pada tubuhnya. Dia menahan serangan dari pemilik lelang. Pertahanan yang dibuat oleh Ye Xingyun hancur setelah menahan serangan tersebut. Di lain sisi, pemilik lelang juga terdorong mundur setelah memberikan serangannya. Dia tertawa dan mengatakan kalau sakti hantulah yang menangkap kurcaci tersebut. Ye Xingyun menyerabilkan diri. Dia mengajak teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat ketiga orang itu berlari meninggalkan rumah lelang, pemilik lelang tidak akan membiarkannya. Ketika suasana semakin buruk, sebuah cahaya keluar dari cincin penyimpanan milik Ye Xingyun. Itu adalah Xiaodai. Dia bergegas keluar. Ye Xingyun tidak mengerti kenapa Xiaodai keluar. Dia menjadi khawatir dengan kejadian yang tidak terduga. Pemilik lelang tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Dia tidak menyangka seekor anjing berani muncul di depannya. Xiaodai berlari ke arah pemilik lelang, kemudian memberikan gigitan di bagian pergelangan kakinya. Cipratan darah keluar dari gigitan tersebut. Pemilik lelang langsung berteriak kesakitan karena gigitan Xiaodai. Setelah menggigit, Xiaodai langsung berlari ke tempat Ye Xingyun. Di lain sisi, pemilik lelang menangis kesakitan, dihampiri oleh anak buahnya. Xiaodai kembali masuk ke cincin penyimpanan Ye Xingyun. Merasakan bantuan yang diberikan oleh Xiaodai, Ye Xingyun mengucapkan terima kasih. Saat ini Xiaodai sudah berada di dalam cincin. Dia merasa bangga bisa membantu Ye Xingyun. Kelompok Ye Xingyun terus berlari mencari tempat aman untuk bersembunyi. Kakek Sang mengatakan hanya ada ruang terbuka di tengah garis langit dan bumi. Di sekelilingnya dipenuhi dengan pegunungan yang menjulang tinggi. Gaodong mengajak mereka semua mencari tempat untuk bersembunyi. Sesaat kemudian, kelompok Ye Xingyun menemukan sebuah gua yang ada di pegunungan. Mereka memutuskan bersembunyi di dalam gua tersebut. Ye Xingyun dalam kondisi terluka. Melihat hal itu, Gaodong sangat khawatir dengan keadaan saudaranya. Kakek Sang merasa kagum dengan Ye Xingyun. Dengan basis kultivasi Wang Tian lapisan ke-6, Ye Xingyun mampu bertarung dengan seseorang di lapisan ke-9 ranah Huangji. Ye Xingyun mengatakan itu semua karena teknik penempaan tubuhnya. Di luar gua, seseorang berteriak menyuruh Ye Xingyun keluar dari tempat persembunyian. Orang yang berteriak adalah pemilik rumah lelang. Dia sangat marah dengan tindakan Ye Xingyun, ditambah dengan gigitan anjingnya. Pemilik lelang berteriak, aku tahu di mana kau berada. Keluarlah dengan patuh dan tinggalkan seluruh anggota tubuhmu. Saat ini, pemilik lelang datang bersama dengan para bawahannya. Gaodong merasa panik dengan pemilik suara tersebut. Dia sangat mengenal suara tersebut adalah pemilik lelang. Ye Xingyun menyuruh Gaodong tidak perlu khawatir. Orang itu sedang menguji mereka. Ye Xingyun menyuruh kelompoknya tidak memancarkan kekuatan spiritual. Dengan begitu, orang-orang tersebut tidak akan menemukan mereka dengan mudah. Gaodong merasa orang tersebut sangat licik. Sesaat, Ye Xingyun mengeluarkan 3 pil, diberikan kepada Gaodong dan kakek Sang, beserta dirinya. Ye Xingyun menyuruh kelompoknya memulihkan diri terlebih dahulu. Kelompok pemilik lelang terus mencari kelompok Ye Xingyun.
Namun saat ini, mereka masih belum menemukannya. Karena tidak ada hasil, salah satu dari kelompok pemilik lelang mengajak temannya mengecek ke dalam gua yang ada di tempat tersebut. Diperkenalkan, nama pemilik lelang adalah Dong Pangbai. Dia akan memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa mengambil kepala Ye Xingyun. Mereka akan diberikan 100 juta batu roh tingkat tinggi. 100 juta tersebut merupakan pendapatan dari rumah lelang langit dan bumi selama setahun. Mereka berpikir, kelompok Ye Xingyun ini telah membuat Pangbai sangat marah. Mendengar obrolan dari orang-orang yang dia bawa, wajah Pangbai semakin suram. Kebencian terhadap Ye Xingyun semakin besar. Di dalam gua, Ye Xingyun bertanya kepada kelompoknya, apakah benar kepalanya senilai 100 juta batu roh tingkat tinggi. Cincin ruang Ye Xingyun kembali bersinar. Seketika, sesuatu keluar dari cincin ruang milik Ye Xingyun. Melihat Xiao Dai begitu bersemangat, Ye Xingyun menjadi senang. Kemudian dia bertanya, kenapa Xiao Dai tiba-tiba keluar? Xiao Dai mengarahkan kakinya ke sebuah dinding. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepada Ye Xingyun. Ye Xingyun bertanya, apakah Xiao Dai ingin mengatakan ada sesuatu di balik dinding gua tersebut? Xiao Dai menggonggong sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Ye Xingyun memberikan pukulan kepada dinding gua. Dia juga penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Dai. Dinding gua berhasil dihancurkan oleh Ye Xingyun. Ternyata, di balik dinding tersebut terdapat jalan yang sebelumnya tertutup oleh dinding batu. Ye Xingyun berkata ke kelompoknya kalau dia menemukan jalan rahasia dan mengajak mereka berdua pergi menyusurinya. Di saat yang sama, dua orang datang. Wajahnya begitu bahagia. Mereka tidak menyangka akan menemukan apa yang mereka cari. Kemudian bertanya, mau lari kemana? Orang yang mereka temukan adalah kelompok Ye Xingyun. Mereka sangat senang akan mendapatkan hadiah 100 juta ketika berhasil membawa kepala Ye Xingyun. Orang-orang itu pun tertawa senang. Ye Xingyun memejamkan mata, kemudian berkata, dasar idiot. Melihat Ye Xingyun dan kelompoknya memasuki dinding gua yang baru saja dihancurkan, sebuah serangan dikeluarkan oleh salah satu dari dua orang tersebut. Dia merasa kesal mendengar Ye Xingyun menyebutnya idiot. Serangan itu melesat, menghancurkan lantai, kemudian menabrak dinding gua. Retakan terjadi di dalam gua. Melihat hal itu, kedua orang tersebut menjadi panik. Mereka merasakan bahaya. Gua tersebut akan segera runtuh. Kedua orang itu saling menyalahkan, mengatakan mereka sungguh idiot. Sesaat, Ye Xingyun keluar dari sisi lain pegunungan. Kemudian berkata, kedua orang yang sebelumnya benar-benar idiot. Tiba-tiba, Ye Xingyun merasakan ada seseorang yang datang mendekat ke arah mereka. Terlihat seorang pemuda dengan kulit berwarna hitam. Dari tubuhnya keluar aura hitam, terpancar ke segala arah. Kakek Sang merasa orang tersebut pasti berasal dari Papilion Mutan. Namun, dia tidak mengerti apa yang dilakukan Papilion Mutan di tempat ini. Ye Xingyun menyuruh Gaodong dan kakek Sang pergi lebih dahulu. Sedangkan Ye Xingyun akan menghalangi orang tersebut. Kakek Sang langsung bergerak mengikuti perintah Ye Xingyun. Dia menarik Gaodong yang tidak mau meninggalkan Ye Xingyun. Pria mutan itu berteriak ke Ye Xingyun, menyuruhnya pergi mengikutinya. Orang yang ada di depan Ye Xingyun adalah King Ging. Sebelumnya mereka bertemu ketika Gudan menyambungkan lengan spiritual. Ye Xingyun berkata, bukannya King Ging pernah berkata ingin beradu pedang dengan Ye Xingyun. Hari ini, Ye Xingyun akan melakukan apa yang sudah dijanjikan. Dia kembali berkata, menyuruh Ye Xingyun pergi mengikutinya. Kelihatannya ada yang tidak beres dengan kesadaran King Ging. Terlihat dia seperti dikendalikan oleh seseorang.